Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciko dari SMA Santo Yosef Duri, kelas 10A. Kali ini saya akan membacakan hasil tugas individu saya mata pelajaran sejarah. Yang pertama, sejarah singkat masuknya kebudayaan Islam berdasarkan teori. Teori-teori masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara itu ada tiga, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Nah, yang kali ini saya akan bahas yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat digagaskan oleh Snok Hurgronje. Inti dari teori Gujarat yaitu Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13. Bukti yang mendukung hubungan dagang yang erat antara Nusantara dan Gujarat pada masa itu serta ditemukannya nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang memiliki gaya arsitektur sama dengan yang ada di Gujarat. Proses penyebaran melalui aktivitas perdagangan, para pedagang Gujarat tidak hanya menjual barang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Yang kedua, komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Nusantara, India, Arab, dan Cina. Komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Nusantara pada masa itu yaitu rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, terus ada kayu cendana, kayu manis, kapulaga, dan sebagainya. India ada rempah-rempah juga dan ditambah oleh kain yang berbahan katun dan sutra. Arab memperjualkan kemenyan, kain, dan sebagainya. Cina menawarkan benang sutra, rempah-rempah, dan obat herbal, produk-produk herbal pengobatan tradisional. Yang ketiga, jelaskan mengapa mereka atau Nusantara, India, Arab, Cina membutuhkan rempah-rempah pada masa itu. Karena rempah-rempah pada masa lalu adalah komoditas yang sangat berharga dan dicari oleh berbagai peradaban di seluruh dunia, termasuk di Nusantara, India, Arab, dan Cina. Mereka membutuhkan rempah-rempah itu sebagai ekonomi dan perdagangan untuk diekspor ke luar negara. Kemudian ada sebagai kuliner untuk sebagai campuran makanan, dan ada juga pengobatan tradisional untuk mengobati luka-luka ringan. Yang keempat, jelaskan satu kesultanan secara singkat. Yang akan saya bahas di sini yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Trenggana yang memerintah dari tahun 1521 hingga tahun 1546. Sultan Trenggana adalah Sultan ketiga Demak dan dianggap sebagai penguasa paling berpengaruh dalam sejarah kesultanan ini. Di bawah kepemimpinannya, Demak mengalami ekspansi wilayah dan peningkatan kekuatan militer serta ekonomi. 1. Ada penaklukan Banten dan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kemudian ada ekspansi ke Jawa Timur, penggempungan wilayah Pajang, dan lain sebagainya. Yang kelima terakhir, manfaat mengetahui sejarah masuknya kebudayaan Islam. Menurut saya, manfaat yang dapat saya terima yaitu mengetahui dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah yang terjadi pada masa lalu, tentang masuknya kebudayaan Islam, proses masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara.
Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara.